Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sholat saat ada itidal ngendikan apa? Rabbana lakal hamdu. Ayo dibaca. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sama nani secara tradisi pesantren. Rabbana do pangeran kita. Laka iku kaduwe panjenengan alhamdulillah segala puji. Engkau punya segala puji. Mil'us samawati, yang pujian itu memenuhi langit. Tentu langit itu penuh dengan pujian. Semua malaikat bertasbih, bertahmid. Karena malaikat tidak ada yang kerja di pabrik, itu tasbih terus gitu. Gak ada yang nyari uang, gak ada yang cari won ya. Kalau di sini nggak kiainya aja nyari uang. Terusannya apa? Wamilul ardi, dan pujian itu memenuhi bumi. Korea termasuk bumi Allah apa enggak? Jadi saya sudah menduga suatu saat Korea itu ya penuh dengan pujian. Dan ini betul. Siapa yang ngira kalau di bumi Korea ada yang hafal lagu Sakduna itu? Itu lagu kesayangan guru kita semua, Kiai Haji Maimun Zubair. Gak ada yang ngira. Siapa yang ngira kalau di sini ada ngaji seperti ini? Di Rusia juga sama. Uni Soviet itu negara ateis. Tapi lama-lama pecah karena glasnost itu dan perestroika itu. Kemudian menjadi pecahan-pecahan negara Muslim. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya. Semuanya menjadi negara apa? Muslim. Karena dari awal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Dan pujian itu pasti memenuhi langit, juga memenuhi bumi. Kalau Anda baca itu di Indonesia, mungkin wajar. Di Indonesia banyak acara-acara seperti ini. Tapi kalau di Korea, ternyata benar. Dan Anda ini kalian semua termasuk pembuktian benarnya wa mil'ul ardi. Keren kan teman? Oh keren sekali, bukan sekedar keren, keren sekali. Makanya saya jarang diundang pengajian mau, tapi diundang di Korea mau. Tapi saya ada niat datang undangan. Memang saya ingin datang. Jadi, ya karena itu. Ini bentuk penghormatan saya. Bentuk penghormatan saya bahwa pada akhirnya benar-benar lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi Anda tidak perlu pesimis. Dulu Indonesia juga seperti itu. Banyak Buddha, Hindu, macam-macam ateisme. Kemudian berkatnya para ulama sekarang jadi negara yang mayoritas Muslim. Korea, barokahnya orang-orang kedonyan seperti ini banyak Islam itu. Gak apa-apa. Karena sebagian agama Islam, sebagian sejarah ditulis di bawah pedagang-pedagang Gujarat. Kira-kira orang Gujarat ke Indonesia dulu yang namanya pedagang cari apa? Uang. Tapi namanya orang Islam, hatinya tetap adanya tauhid. Nyari uang ya tetap sambil dakwah. Kalau yang ke Korea langsung kiai mungkin tidak seramai ini Islam. Karena kalau kiai datang langsung dicurigai jadi misionaris. Jadi ribet malah. Tapi kalau sampean nggak ada yang curiga. Namanya pekerja, pekerja saja nyari uang. Dan itu memang fakta. Cuma kadang ya sadar terus ya bagus lah seperti itu. Nggak apa-apa. Maksud saya ini saya memberi support, memberi tasjek bahwa Allah itu luar biasa. Jadi kalau ingin menyebarkan agamanya macam-macam. Kadang kiai tidak bisa mengislamkan orang, itu anak-anak mahasiswa pacaran, itu banyak yang pacarnya itu masuk Islam. Tapi sampean jangan bilang pacaran halal, ya tidak pernah. Tapi Allah kalau menghendaki memberi hidayah itu jalannya macam-macam. Ada yang lewat kerja, coba yang bayangkan ada tahlilan di Korea itu semua kiai tidak pernah bayangkan. Tapi setelah banyak pekerja di sini, kemudian mereka insaf atau sedang insaf, tidak tahu ini. Sampai kapan insafnya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini hebat. Ini apa? Hebat. Tahu-tahu ya seperti ini. Makanya iman saja Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, zat yang tidak terbatasi. Maka pujian di langit dan bumi ini masih kurang. Masih ada apa saja yang nanti akan dipenuhi oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Dan pujian kepada engkau ya Allah akan memenuhi semua ruangan yang engkau kehendaki. Mungkin suatu saat negara-negara yang sekarang yang paling minim Islam itu di Amerika Selatan. Kayak di Argentina dan sebagainya. Nanti suatu saat juga penuh dengan pujian. Karena tetap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Saya di Jogja setiap akhir ngaji saya ajarin wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho
nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Bahwa kita memuji Allah itu adada khalqi, sesuai jumlah makhluk Allah. Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita tidak cocok. Coba barokahnya Anda ini agak-agak kecewa gitu dengan Indonesia karena enggak menyediakan lapangan kerja untuk Anda. Tapi ya enggak kecewa-kecewa amat ya, agak-agak saja. Karena Anda tetap semua mencintai Indonesia. Gara-gara agak-agak kecewa cari negara lain. Akhirnya di Korea, ada yang di Jerman, ada di Inggris. Tapi bawaan pernah ngaji di musola, Islam ini ke bawah. Sehingga karena Islam ini ke bawah, tahu-tahu ada komunitas yang memikirkan Islam. Umumnya orang mikir Islam itu ya bikin masjid. Kalau di Korea unik, nyewa apa? Nyewa gedung untuk masjid. Itu kalau diceritakan di Indonesia aneh. Ini masjid sewaan. Masjid. Tapi kalau di sini lazim, karena kalau beli mahal ya cukup sewa. Saya tidak tahu kalau dalam terminologi agama tempat Anda sujud ini nanti jadi saksi di akhirat. Itu yang permanen apa yang sewaan tidak tahu. Jadi nanti bumi ini tanya, ya saya ya Allah pernah dipakai sujud, tapi setelah 1 tahun nggak kuat menambah lagi. Makanya saya dukung tadi yang ada gerakan masjid apa. Sebenarnya permanen nggak permanen itu tetap bagus, ada usah memaksakan. yang jelas saya sudah ikut nyumbang lelang tadi, dan saya berharap uang itu benar-benar untuk masjid. Kalau untuk takmirnya juga nggak apa-apa, yang penting untuk menghidupi masjid. Saya juga termasuk kiai yang nggak suka kalau hukum itu terlalu fanatik. Misalnya uang ini untuk masjid, kemudian imamnya diterlantarkan. Karena alasannya ini untuk masjid. Imam kan tidak masjid. Nah ini kalau imamnya nggak diservis, kemudian mutong terus pulang ke Indonesia. Ini jadi masalah. Tapi saya juga nggak suka kalau ada negara gitu. Betul-betul saya tidak suka. Yang imamnya itu terlalu diservis. Ini buruk sekali kan. Pernah ada anekdot, ini anekdot tapi nyata. Ada negara yang sangat sehat, ya, Islamnya sangat sehat. Itu imamnya 1 bulan tuh digaji 70 juta. Kira-kira 70 juta dibagi 1 hari berapa? 5 sholat ya? 5 kali 30 berapa? Kira-kira saja. 150. Berarti per sholat dapat berapa ya? Kira-kira. Kan biasa potong gaji kalau... berapa kira-kira? Singkat cerita, si kiai dari luar negeri tadi cerita, apa Indonesia? Kiainya miskin-miskin, datang ke masjid kan kadang pakai ontel, adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri kadang. Itu nasib orang-orang Sragen dan Salatiga sebagian. Itu yang lapor karena mereka itu. Kalau Rembang insya Allah enggak. Tapi ada semuanya Salatiga, sebagian begitu. Itu yang cerita kiainya, bukan hoax, memang kiainya cerita. Nasib kiai di Salatiga Gus katanya. Itu digojlok, tapi tetap sholat. Sehingga cerita orang tadi cerita, imamnya di sana naiknya Mercy, muadzinnya pakai BMW. Itu tetangga sebelah Indonesia banyak yang fasilitas imam seperti itu. Karena gajinya sampai 70 juta. Setelah dia cerita bangga karena negaranya mengapresiasi imam sholat, sama kayak Indonesia dia omongin gini, makanya kamu sholat terus, takut potong gaji ya. Gitu. Itu kagetnya bukan main dia. Dikira itu satu sifat kelebihan negaranya, ternyata buruk sekali karena imam sholat karena takut potongan gaji. Akhirnya ke Indonesia bangga, alhamdulillah kita sholat tambah gaji. Dan tetap sholat. Keren mana yang digaji sama Anda? Ini yang di atas ini banyak calon imam. Tidak keren mana imam yang digaji sama Anda? Keren yang enggak. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, keren mana jamaah yang peduli imamnya sama yang enggak peduli? Jadi jawabannya harus tetap seperti itu. Imamnya keren yang ikhlas. Tapi jamaahnya keren yang peduli imamnya. Jelas ini ya fatwa saya ya. Gimana? Imamnya baik yang ikhlas. Tapi jamaahnya baik yang peduli nasib. Nah. Tapi sekali imam dari awal enggak ikhlas itu harus di PHK. Itu bahaya bagi agama kalau awalnya sudah ada ikhlas. Karena nanti setelah habis subuh terus dihitung. Oh, setahu saya sholat terus kok kenapa gajinya tinggal segini? Ya, setahu saya sholat terus kok gajinya tinggal segini. Terus nanti takmirnya bilang, kemarin duhur Pak Yai tidak ngimamin. Kemarin asar tidak ngimamin.
Terus dihitung. Bisa enggak agama akan berjalan seperti itu? Enggak kan? Ya makanya pertanyaannya tadi, suka atau punya imam ikhlas? Suka. Tapi imamnya juga suka kalau jamaahnya peduli. Ini penting saya utarakan karena agama itu beda. Agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Jadi kita mengerahkan pemikiran itu bukan karena kita akan menyelamatkan agama ini, tidak. Agama ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kayak apa Uni Soviet kuatnya itu. Mengkooptasi supaya orang semuanya ateis, semuanya komunis. Itu 100 tahun Uni Soviet begitu. Tapi orang-orang Uzbek, Ceknya, Tajikistan tetap ngajari anak-anaknya tauhid. Itu ada yang cerita itu sampai mengajarkan tauhid itu di bawah tanah, di basement. Tapi Allah menghendaki Rusia itu Uni Soviet jatuh. Ketika jatuh, negara-negara ini langsung menjadi negara Islam, yaitu Uzbek, Tajikistan, Ceknya. Mungkin nggak mereka langsung menjadi negara Islam, andai kan saat menjadi Uni Soviet benar-benar menjadi ateis. Nggak mungkin kan? Karena saat dikooptasi Uni Soviet, akidah mereka tetap tauhid. Cuma nggak berani muncul. Artinya apa? Uni Soviet nggak bisa menghabisi Islam. Kurang kerennya Uni Soviet zaman itu. Bisa nggak menghabisi Islam? Nggak bisa. Donald Trump dulu termasuk Islamfobia. Tapi setelah dia anti-Islam, malah orang Amerika demo supaya memperhatikan Islam. Nggak bisa. Makanya Korea pun nggak bisa menghabisi Islam. Kalau sampean menghabisi Islam sendiri bisa. Karena terus gak mau sholat, gak mau zakat itu sampai, tapi sampean tok yang Islamnya habis, Islam tetap baik-baik saja. Makanya ini penting saya utarakan supaya kamu pede bahwa agama ini pernah dibawa orang yang pedagang. Ya soal ada sebagian pendakwah yang ikhlas ya banyak, tapi sejarah yang gampang kita lihat adalah Islam itu dibawa oleh apa? Pedagang Gujarat, pedagang India. Nggak apa-apa, sejarah itu meskipun sebagian menentang nggak apa-apa, tapi sejarah itu tetap ada. Pasti sebagiannya memang seperti itu. Dan itu tidak masalah. Saya ulang lagi, itu tidak masalah. Coba dulu pemain bola kalau di Inggris itu kalau mau sholat susahnya bukan main. Apalagi kalau mau puasa. Kalau di sini kerja puasa katanya mati lu kalau apa? Puasa. Kalau mau sholat katanya dicari mana ini berhalanya kok. Kata orang-orang ateis kan gitu, dicarikan patungnya. Kali ini sholat kok nggak ada patungnya, ini gimana ini. Ya ngalamin gitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Banyak investor mana itu Dubai atau Qatar yang tertarik investasi di dunia bola. Kayak Sulaiman Al-Fahim makanya beli Manchester City. Itu sekarang pelatihnya negara orang sholat gak berani. Bahkan di tengah stadion dibangunkan masjid. Kalau sampai daftar jadi muadzin bisa. Apa nyanyi Sakduna di sana juga bisa. Dulu Aljazair bencinya bukan main. Apa Perancis sama orang Islam itu bencinya bukan main. Barokahnya Zidane pemain bola dan juara dunia. Terus Zidane turunan Aljazair. Akhirnya orang Perancis itu mencintai Islam. Itu barokahnya sepak bola. Allah punya sekian cara untuk mengenalkan Islam. Di Perancis dikenalkan lewat pemain sepak bola. Nah di Korea ini yang agak unik dikenalkan lewat pecinta wow. Saya jamin ini tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa, sudah aman, pokoknya aman. Saya jamin aman. Pokoknya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Karena agama ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga juga Allah Subhanahu wa taala. Sama tidak usah khawatir. Kalau ada kelompok tertentu yang mengkhawatirkan Islam, sekarang Islam bahaya gini-gini, itu kurang roja, itu kurang optimis itu. Harapannya sama Allah tipis, harus ngaji lagi. Agama ini limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus-menerus berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini limangka nayarjuwa, coba bahasa Arabnya roja yarju rojaan. Maknanya harapan. Jadi agama ini bagi yang selalu berpengharapan, bukan yang pesimis, bukan yang hati kecil, apalagi yang tukang putus asa. Coba agama ini begitu luar biasa dibawa orang yang macam-macam. Di Perancis itu dibawa oleh pemain apa? Bola. Ada masjid di Inggris itu ya dibawa mahasiswa-mahasiswa itu yang dulu sebagian yang nggak pernah ngaji, setelah di Inggris bikin komunitas pengajian. Di Korea dibawa di pecinta apa? Tapi lama-lama cinta Tuhan. Karena ya memang sebenarnya sudah cinta Tuhan. Cuma ya cara cinta ini nunggu punya uang. Ya sudah, alhamdulillah seperti ini sudah luar biasa sudah. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berharap
Semoga ini tetap satu bukti bahwa Allah itu harus kita sembah di mana-mana. Karena tadi Allah akan selalu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bahwa pujian kepada Allah akan selalu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Bumi Korea termasuk buminya Allah. Makanya pegangan yang saya minta sama pengurus untuk di-share adalah Dawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti panitia harus mengeser itu. Ini Musnad Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad. Al-Bilad, Biladullah. Sudah punya? Nanti di-share ya, yang itu. Al-Biladu, Biladullah. Bahwa negara hakikatnya adalah negara Allah. Wal ibad, ibadullah. Semua hamba hakikatnya adalah hamba. Di hadis itu, fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Kapan saja kamu menemukan kebaikan di tempat Anda berdomisili, fa'akim, kamu tidak apa-apa di sini. Kamu di sini dapat uang, dapat masjid, dapat sewa masjid. Tidak tahu sewa apa permanen, pokoknya itu bagus gitu. Buminya dirayu. Bumi meskipun ini enggak permanen, tapi tetap jadi saksi loh ya. Harus ada kompromi ini. Karena kalau dengar orang Indonesia jadi aneh, masjid kok nyewoi. Tapi aneh di Indonesia, ada aneh di sini. Sampean tenang saja. Tentu malaikat pencatat di sini juga sudah tahu kalau sebagian masjid itu sewaan. Jadi ya ada eskal-eskal amat lah sudah. Enggak janggal-janggal amat karena kondisional Jadi saya nanti minta panitia supaya mengeser tadi hadis riwayat siapa Imam Ahmad bin Hambal yang diriwayatkan oleh salah satu minal asyrah al-mubasysyirina bil jannah yaitu Zubair bin Awam. Nabi ngendikan al-biladu biladullah. Negara mana saja adalah negara Allah. Wal ibad ibadullah, semua hamba adalah hambanya Allah. Fa haitsuma asabta khairan, di mana saja kamu mendapatkan kebaikan, fa'akim, kamu tidak apa-apa berdomisili di situ. Ya saya mohon ini penting sekali. Pokoknya saya mohon kalimat tauhid ini dijaga. Karena kalimat tauhid ini kata semua ulama kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Dan kalimat tauhid ini pasti tu'ti ukulaha kullahinim bi'idzni rabbiha. Kalimat tauhid yang dibawa umat Islam seluruh dunia. Meskipun dia orang fasik, orang enggak benar, tetap tu'ti ukulaha kullahinim bi'idzni rabbiha. Kalimat ini akan membawa berkah bagi orang yang dihinggapi atau didomisili umat Islam. Coba sebagian nanti orang Korea menjadi muslim itu karena di sini ada komunitas pekerja muslim kemudian menyisakan asarul Islam. Jejak-jejak Islam. Enggak apa-apa. Pasti kalimat ini tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang kata Allah tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Anda tidak usah khawatir. Bahwa apa yang Anda lakukan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Gimana di surat Yasin itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis, kata Allah. Wa atharohum, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga ditulis. Misalnya Anda sudah pulang di Indonesia, ada orang sholat di masjid ini, oh ini era Kang ini, era Mas ini. Nanti setelah itu ya ini era Mas ini, Mas ini. Menjadi familiar Islam juga barokahnya muassis-muassis ini, pendiri-pendiri ini. Semoga kalian semua barokah dan fid dunya wal ini ya. Perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Saya ulang lagi, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedonyan, ya kayak jenengan lah kira-kira gitu. Ya kayak mbak-mbak ini, ya agak-agak mata duitan itu. Karena kita tahu rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai apa pedagang. Pedagang tuh nyari uang apa nyari dakwah kira-kira. Ya semoga Anda mirip-mirip seperti itu. Ya jadi nyari uang karena ada nurani Islam sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam Anda ala apa, tidak tahu. Pokoknya mau ngaji ya berarti Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini penting saya utarakan bahwa Islam itu agama yang mudah difahami sehingga dibawa pedagang saja ya kasil gitu. Dibawa orang yang kedonyan enggak jenengan juga kasil gitu. Dibawa orang baik ya kasil, dibawa orang broken juga kasil. Ini penting saya utarakan karena saya ngaji di mana-mana bilang ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang enggak benar saja bisa bawa.
Tapi bukan berarti saya dukung Anda tidak benar, kan sudah tidak benar dulu sebelum kenal saya. Tapi nggak apa-apa, nggak benernya umat Islam insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu. Ya asal tobat maksudnya. Nggak, ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba saya tes ini kan di kampus ya, di apa bacanya ini Kim apa? Kim University yang global leader apa in the world itu. Ini keren lah. Jadi acara ilmiah kita ditakdir di gedung apa? Kampus, gedung universitas di begini. Kalau 1 ditambah 1 2 itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira 1 tambah 1 2 itu musuh Anda pun mengatakan 2 apa tidak? Ya. Pekerja Korea ya bilang 2, rektor Al-Azhar juga bilang 2. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang 2. Istri kamu yang mangkal sama kamu juga bilang 2. Yang cemburu ya bilang 2, yang dicemburuin juga bilang 2. Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja. Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu mudah diterima oleh siapa saja. Sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau gus atau mubalek atau ketua mu'in, tidak. Cukup karyawan pekerja Korea. Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak. Siapa saja yang waras pasti ngakui. Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini, ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud. Sudah wujud kadung wujud, punya eksistensi. Mungkin enggak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Di mana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Lah bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan terima. Cuma kemudian setelah nerima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu Sahyang Widi. Kalau orang sini mungkin bilang apa itu? Dewa atau apa ya? Enggak tahu saya. Karena itu yang teman sampean, enggak teman saya itu. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan teks hadisnya. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja. Termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang enggak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal. Ditanya 1 tambah 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang lonte juga bilang apa? 2. KPK juga bilang koruptornya yang ditangkap 2. Nah, eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang enggak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang marak kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim. Salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenaran yang enggak bisa diganggu gugat. Seperti Anda ini kan warga Indonesia. KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah, apa terus tidak tauhid? Kan tetap ya? Maka dia tetap Ini penting saya utarakan. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor, yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak bisa mengkafir-kafir mereka. Itu juga yang sering dipesankan dan jadi ciri khas ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan orang Islam meskipun melakukan dosa besar. Soal dia salah nanti masuk neraka ya silakan saja, saya ada ikut, paham ya? Sampai bisa mencoba. Tapi tetap saja dia muslim. Analoginya tadi. Analoginya gampang sekali tadi.
Orang Indonesia yang salah itu tidak akan merubah statusnya sebagai warga Indonesia. Karena ya memang dia berstatus warga Indonesia. Orang Islam yang sudah melafadzkan syahadat maka menjadi muslim. Saya di mana-mana berkampanye, berfatwa. Orang kafir yang 70 tahun kafir, sekali melafadzkan kalimat tauhid, itu menjadi muslim apa tetap kafir? Muslim. Masa kita yang Islam terus, yang kalimat tahlil la ilaha illallah kemudian menjadi kafir karena kalimat itu? Itu faham aneh apa aneh? Wong yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid, yang Islam menjadi kafir juga karena kalimat. Ini ngajak apa-apaan? Ya ngajak goblok-goblokan, kira-kira kan gitu. Ini penting saya utarakan karena ini penting. Nah, setelah kamu yakin tauhid, ciri utama tauhid itu apa? Menstatuskan sesuatu sebagaimana hakikatnya. Misalnya bumi Korea, ini statusnya tetap buminya Allah. Maka dari awal saya husnudzon sekali sama Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat di bumi mana saja itu ada tahlil. Enggak ngira kan ada ateis di sini, bumi ateis kemudian ada tahlil, ada sakduna, ada macam-macam. Ini penting, jadi saya mensupport Anda, mensupport kalian semua bahwa agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau disuruh mikir agama itu enggak mau. Enggak mau betul deh. Ketika Umar jadi khalifah itu puncak keemasan masa Islam. Semuanya stabil, semuanya hebat. Sampai Irak, Iran zaman itu Persia masih. Semuanya Mesir. Itu semuanya ikut Islam. Ketika Islam pada puncaknya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah begini. Lalu setelah Umar itu bagaimana? Islam setelah dipimpin orang yang tangguh, yang kuat, yang waroi, yang zuhud. Lalu setelah Umar itu gimana? Tapi Umar disuruh mikir gak mau. Sampai setiap Abdullah bin Umar jalan-jalan di kampung-kampung itu abahnya dianggap pecundang. Tahu sampean pecundang? Orang yang gak tanggung jawab. Karena orang-orang bilang gini, ya Abdullah bin Umar, bagaimana pendapat Anda kalau ada penggembala kambing di tengah hutan atau di tengah padang rumput, kemudian dia ninggal gelanggang kambingnya. Kamu anggap penggembala ini gimana? Oh itu penggembala yang zalim itu. Pasti kalau kambing ditinggal ya kacau. Apalagi nih ummatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini abah kamu tidak pernah wasiat, tidak pernah ngatur suksesi. Lalu Islam setelah dia bagaimana? Suruh dia ngomong penggantinya siapa? Karena beliau sudah sepuh harus ada suksesi. Akhirnya Abdullah bin Umar lapor ke Umar. Ini gimana abah orang mengkomplain begini. Apa kata Umar? Agama itu beda dengan kambing katanya. Agama itu milik Allah Subhanahu. Mbok saya pikir, tidak saya pikir tetap jalan. Nah ini terbukti. Jangan ulama ya ndak, mufti ya ndak, tapi bisa menjalankan agama. Kalau agama sampean pikir malah rusak. Sudah pokoknya lakukan saja, tidak usah dipikir. Akhirnya betul. Karena agama ini milik Allah. Soal kita serius memikirkannya itu karena khidmah, karena kita ingin berbakti pada agama. Tapi Anda tidak boleh berpikir kalau agama ini butuh pemikiran Anda. Beda loh ya. Kita khidmah agama serius karena kita ingin mengkhidmai agama. Tapi agama ini tidak pernah butuh kita. Karena agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu. Coba pas sampean kecil, orang jilbaban di Indonesia itu banyak apa banyak sekarang? Banyak sekarang. Kiainya mutu orang dulu apa mutu orang sekarang? Tapi perkembangan Islam itu ramai sekarang apa ramai dulu? Ramai sekarang. Islam menyebar di seluruh dunia itu zaman Wali Songo, zaman sampean keren mana? Keren sekarang. Kualitas solehnya sampean sama Wali Songo? Wali Songo. Ini betul. Karena agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Sayyidina Umar, agama ini innallaha ta'ala yahfadzu dinah. Innallaha ta'ala la yudhi'u khilafatahu waladina. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Ini terbukti. Agama ini pernah dipimpin orang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau intakola ila rofiqil ala, ketika beliau pindah ke alam sana, diteruskan oleh sahabat yang tentu jauh di bawah Rasulullah. Diteruskan tabiin, diteruskan para wali songo, diteruskan sang sampean yang jauh di bawah wali songo. Sejauh-jauhnya. Tapi agama jalan sampai Korea.
Agama jalan sampai apa? Dulu Wali Songo itu hanya sampai Mojokerto, sampai Tulungagung. Di bawah sampai Klayaban sampai mana ini? Korea. Coba kalau Allah tidak ngurus, nggak bisa. Yang gerakkan hatinya sampean peduli sama masjid siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati sampean peduli sama agama siapa? Tapi yang menggerakkan sampean ke Korea apa? Uang kan? Enggak, enggak apa-apa, jujur saja, jujur. Ya, santai aja. Ini bagian dari keramatnya jenengan. Niatnya enggak bener tapi dibenerin Allah di sini. Dari awal niatnya kan uang gitu. Tapi setelah di Korea dibenerin Allah. Mbok ingat agama gitu. Keren kan? Makanya yang syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa hanya Allah taala. Makanya dalam dunia kiai selalu baca apa? Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah kita diberi hidayat seperti ini. Kalau tidak Allah tidak bisa. Sudah mata duitan, kadang istri ngomel, mertua tidak percaya. Sudah setengah-setengah broken gini di saya tidak tahu sampai ke Korea itu karena broken pas saking sayangnya keluarga. Potensinya hanya dua. Dibela-belain kerja demi keluarga atau agak broken maka ke sini. Tapi apapun potensi itu tetap baik. Itu takdir sudah, itu takdir tidak usah dibicarakan. Semua itu apa? Karena orang kalau sedang rukun ya tidak mau tukaran, kalau sedang tukaran ya tidak mau rukun. Itu sudah semuanya takdir. Kata bapak saya dulu kalau ada orang mau jualan tanah, Pak Yai tanah saya mau saya jual. Ini gimana padahal ini tanah warisan. Kata bapak, nak waya adol ya adol. Memang ini saatnya jual ya jual saja. Nanti kalau kaya saatnya beli ya beli saja. Karena kalau sudah saatnya jual mau beli ya nggak mungkin kan. Mau memang saatnya jual. Kalau sudah kaya kan nggak mungkin jual tanah. Saatnya beli. Maka semoga masalah di keluarga sampean ya masalah musiman. Maksudnya yang tukarannya ini musiman. Yang rukunnya permanen. Jangan tukarannya permanen, rukunnya musiman. Setelah melihat yang lebih cantik, katut babon, nggak tahu saya kalau tahu. Nah ini semoga katut masjid ini bagian dari kafaroh sampean itu. Jadi kafaroh kesalahan-kesalahan di sampean. Karimu, tuhibbul afwa, fa'fu anni ya karim misal. Entah malaikat, wani malaikat nantang kalimat innaka afwun karim, tuhibbul afwa. Rasulullah yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli innaka khairul ghafirin innaka khairur rahim. Tunduk mesti malaikat. Kowe ra setuju pangeran tak sifate khairul ghafirin. Kowe iku malaikate sapa? Bocah dijak muji pangeran kok. Artinya ini, kalau napas istighfar itu bang sebetulnya dulman kabiron kasiron rata jiwa ben kono. Tapi napas faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Itu tak jiwa itu. Karena kalimat ini yang malaikat gak berani bisa apa malaikat di depan kalimat ini. Sopo saja. Apa nyomasi? Omongane dadi wali to pisan-pisan lah sak jam lah pokoknya tahu loh. Ben tahu isek kok. Wes orang sak dadi wali seminggu sak jam setengah cukup. Sak jam sampai. Dah 5 menit. Terus apik lah. Tahu kasyaf. Ya tahu suara di Mekah ning kene krungu. Pokoknya tahu lah sedilus-sedilus lah supaya gue syarat nak. Nah Allah gak dibatasi oleh tempat dan waktu. Yes, sedilus. Sedilus misalnya terus Robdul Mal amplop rasa buka. Langsung. Sekarang. Sekali-kali. Ya. Dibeli buat kau desa, ngerti itu. Dibeli kok sidik. Tengkom Batam rawan ya. Gede dia Batam beda so. Batam. Walakin dikhusus sana ika alam. Jadi kalau ngerasa nol. Jadi wali-wali nak ngelem pangeran. Punya lafat yang bahkan nyuwun sewu Nabi itu gak pernah. Abu Yazid Al-Bustami pertama jadi wali ora krana wiridan. Dene di makalah ini lucunya ra karuan. Ya Allah, kenapa engkau memberi saya uang? Kenapa engkau memberi saya nikmat? Itu aneh. Karena selama ini orang memberi pasti duwe karep. Majikan bayari kowe mergo kon kerja kan. Kowe ngrumat bojomu kan mergo kena mbok keloni ngamolah kan kena mbok keloni lumayan mbok nafakoi. Bojomu ngrumat kowe sing dipeloro kon golek apa? Nafkah.
Akhirnya jemaah betul ngaji betul pokoknya kan ya demi apa kono lah pokoknya. Artinya tetap kabeh ono imbalan, no? Lalu setelah jenengan ngasih sayang jenengan tuh opo? Jenengan tuh al-ghaniyul mutlaq. Wong kok apik ngono, cara dat kok apik ngono. Semua pemberian kita ya jajal mesti ono unsur. Ke apik mbek tangga ya ben diapi. Itu tetap ada kompensasinya. Maksudnya mestinya engkau tuh gak perlu memberi kita kan engkau tidak butuh kita. Wong ora butuh kok. Apian kok nganti ngono terus dadi wali din. Ya wong gremeng-gremeng ngono dadi. Apian kok nganti ngono maksudnya ku. Lho Allah itu kan qayyum. Allah itu qiyamuhu. Allah ora butuh apik mek kowe ora butuh. La tadurruhu maksiatuk wala tanfa'uhu ta'atuk. Kok jenengan kok maringi alasane opo Gusti? Lho aku mau cek nangis padahal terima kopi pastep. Iku nangis. Bayangkan kalau penemunya no. Kok iki lagi wali tenan. Dan selama ini malah kowe di alasan memang engkau harus memberi Gusti. Ilayomil kiamah gak wali ke dul yakin ilayomil kiamah ra wali. Tak bredel nang wali yakin. Bredel. Kenapa? Loh Allah itu normalnya dia harus memberi karena al-ghaniyul mutlaq. Jadi apa memberi yang benar ya? Diwali. Jadi banyak orang jadi wali itu karena cara berpikir, no? Sudah ada Allah itu senang. Karena wali-wali mesti di kata-kata sing indah mereka. Iku sing dadi no. Nah saiki Nabi Muhammad yo niru bae rupane Al Khalil Rahman Ibrahim. Ibrahim diarani Khalil Rahman wis bener to. Ana malaikat rada nganggur pokoke terus di kegiatan ibu-ibu apa? Saiki rapati usum ya malaikat apa? Cara ana nyoro ke Mas dites. Ibu-ibu wayu nyoro ta. Dites wali to ora para takon nomor. Gagal langsung min apa ya? Ana malaikat Nabi Ibrahim cara Jawa pasangan sapi. Sana duwe wedhus akeh di sapi akeh. Itu diuntuk akeh. Ana sapi ngejari ning Arab ora ono sapi ribet cangkem elek ribet. Cara Jawa misalnya sapi ne wae. Ana malaikat. Malaikat itu maca tasbih indah banget. Kalimatnya indah, kualitas suaranya indah, materinya juga indah. Ait cerita. Walaka misalnya mi'atun minal ibil baleni aku seneng kalimat walaka mi'atun minal ibil kontak baleni nak wapi sampai baleni terus lakal ibil kulluha wis pek kabeh semua nang ipal ora pengiran dipuji semua nang ipal lho umpama sing tahlil iku kok koyok malaikat iki sing ada to kholqi warido nafsi tenan ngono tenan ora mergo dikongkon wala ilaha illallah al-ma'bud al-mazkur kok tenan wong ngendana sapine Nabi Ibrahim yakin akhirnya be Allah digelari Khalilur terus dene kondo aku ora him aku malaikat kon ngetes pangeran sejauh mana antarane sana Allah mbek dunyamu abot ternyata yo abot sana Allah dunyamu kok kena kabeh baleni ait baleni walaka kada minal ibil ait walaka dan dina ana MC komuni alhamdulillah rabbil alamin kok fasih pak misalnya muji kanjeng Nabi Sayyidil Awalin wal Akhirin muji wa alihi al muntakhobin wa ashabi at-tahirin sing ahli sudon kok wakeh to ya dadi iki ngumbah utek ya napa wae surat Rahman sawat khatam eling-eling aku tau ngaji Gus Ba siji surat Rahman khatam dawuhe Gus Ba iku ngumbah keris ding duwe bari kok utek cek semper oh ya bari iki ora oleh semperne ora oleh atau Muharram apa ya perwarasan apa utek ya engko Muharram depan nek ijek urip pati ya utek sik tati sik siruk kurang siruk sik apa golor langsung engko sempal kabel perkara rata drijan apa jadi kula teng bar-bar kula sing kula tulis teng teras teng pundi termasuk ceritane terus ana Mas iki bukti Nabi Muhammad itu mang materinya itu suci makanya kula sakniki kan sering maos berbana berdarang ngelem kanjeng Nabi abana maulidu
anti bi unsuri. Perilakunya Nabi itu sudah menunjukkan anti bi unsuri. Coba beliau itu dari Khalilur Rahman Ibrahim, orang yang begitu mengabaikan duniawi demi sana Allah. Sono wong Yahudi, wong Nasrani, wong non Muslim, kelaparan. Sampai Nabi Ibrahim dikai apa jaluk apa dikai, sampai apa dikai. Aku iku ora iso jare pendeta zaman dhisik cerita rohib dhisik kan agak sing tulus. Aku iku ora iso. Mbok kai akeh-akeh tanpa bales budi. Terus aku mbok kon piye? Aku mau mangan, boy aku nak gratisan mau. Apa sih bro? Hajati antas sudu lillahi sajda. Yo kena pengen mangan nom iki nyaman. Terus aku sementing sujud. Boy opo sih ndok hajati? Mbok sitok sajda. Oh yo orang kon salat tasbih, mune traweh, boy hajati antas sudu lillahi sajda. Lha iku sing ditiru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika ngerti sing mateni Abu Lu'lu napa Al-Majusi. Dene takokan pertama itu, hal yasudu lillahi sajda. Sing mateni aku tahu salat. Mboten. Alhamdulillah. Kok sing mateni aku tahu salat, aku isin nuntut wong tahu salat mlebu neraka mau gara-gara aku. Koyo apa hormate ning sujud. Saiki wong sujud udah dibar, wong sujud disalah-salah kula lu. Mboten saged nampa. Wis ngene rai ngene lah iku wong sujud. Top pokoke napa? Top. Jadi alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati bi yadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Kulo nu sampai punya sekian varian riwayat mulai teng Muwatta teng kene kitab sirah. Wah Sayyidina Umar iku wedi. Jadi kamane ngene. Kok nyuwun sewu lho sing nabuhi Sayyidina Umar kok kowe-kowe niku. Sayyidina Umar matur mrene. Gusti, piye ngaos jalalan Gusti. Ampun kisos demi kula niku mono nggo jalalan ngalor. Gusti, masyaallah jenengan sepuro. Abaikan hak kula ampun niku delok jalalene mawon Gusti top. Kos kula Gusti. Wes oleh top. Iki kok pertemuan berikutnya utekem jelek. Oh tak golekno jero nipis tenan. Ya amang cinta. Apa ngecernone wong. Gue nih biasa keras kayak oh yang gerak oh agak ramu juga tuh berarti jam Muharram ya apa ruwatannya nganti Muharram teh berarti pirang Muharram awak dhewe ngaji ping pirang Muharram 2 kali apa 3 kali 3 kali kan iki tanggal 1 berikutnya tanggal piro 14 bariku berarti ruwatannya ping 3 ya wah ngenteno jero Tadi 3 kali. Ya Gus, apik gimana sore Gus? Saat ini, baru kurang ini. Engkau tak wacana kitab Sayyid Muhammad apa? Sing masalah wong ngelem pangeran dikasih hadiah. Ben kowe ro maksudnya kenapa kiai-kiai lomo mbek santri riyen Mbah Zubair ki lomo, Mbah Mondomo, bapak kula lomo, ibu kula lomo. Piye-piye santri wong sing ngelem pangeran tahlil fase salat fase maca iku cara wong dhisik wis digo alasan lomo. Napa digo alasan kalau nggih sering nyangoni santri piye pinter ngelem pangeran. Kanjeng Nabi dhisik ngekeki iku emas. Ngojo kok delok santri ora tau khidmah aku tekem ramen pribadi tekem lho. Iku mono sing go sujud ning daerah masing sing memperkenalkan masalah rai-rai ngene lho aku sing adzan ning musala-musala iki. Sing khotbah go tengkat ngamuk iku ngono kudu mbok hormati dul dong ya. Kok angel temen kandanan. Tahu itu kemudian agama datang dengan anjuran sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yes, ibadah kita, salat kita, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berpikir begini ini melihat COVID itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam. Kenapa saya membuat atau menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit, disekelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu
asteroid jatuh, terus kemudian meteor jatuh yang nggak habis digesek oleh sistem alam, terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang ahli sosial takutnya Indonesia chaos, kemudian saling apa? Bunuh, saling apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dengan keadaan seperti ini kita ini baik sekali. Bukan sekedar baik, baik sekali. Kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami likuifaksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita. Karena itu sekali terjadi, bukan 1-2 lagi, tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Nah, di sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan, A'amintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu boleh sekali-kali berpikir, bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada apa minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong cara Jawa itu karena diambilin terus. Biro-biro diambil ya ini ya ono masih bisa dipakai. Belum sistem bumi sendiri, wafil arti kita mutajawirat, bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser, sekali geser ya jadi gempa itu. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis kita. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya, mulai Nabi Adam sampai sekarang itu ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko ya kepengen payu rabi, mungkin sing wis payu rabi ya mbah kepengen mbah roh. Macam-macam lah. Tapi yang jelas itu wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih tinggi gitu. Lah nggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu, gak kober ngayal. Soalnya wedine tanggal kredit itu. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti lah bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya Covid. Banyak. Makanya orang Arab itu kalau ngendikan itu wa malam yamut bisayfi mata bi khairihi ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Karena orang Arab itu kan dulu Arab sebelum Islam itu kan satu kabilah nyerang kabilah yang lain. Wah itu kan harus butuh orang-orang tangguh karena dulu sistem rezekinya kayak sistem Indonesia dulu lah. Kerajaan ini nyerang ini supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang lain. Bahkan cerita-cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana. Nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi. Wa man lam yamut bisayfi toh mata biwirihi. Kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga. Sehingga mereka kendel gitu kata cerita orang dulu. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Sebab kematian bisa macam-macam, tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati. Lalu Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah, tenaga medis semangat mengobati pasien, yang pasien juga semangat apa? Mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Orang Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus, sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan, disikirkan takut kena orang, diampuni Allah, akhirnya menjadi ahli apa? Surga. Ada orang yang kerja untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli surga. Bahkan ada ahli surga itu ceritanya itu, tapi ini jangan dicoba. Ada orang sudah jelas niat, nyon sewu niat zina. Sudah tinggal itu terus mikir dia saat itu takut Allah gak jadi, barokahnya gak jadi, langsung dia jadi ahli surga. Sarannya gak jadi loh ya, tapi ya gak usah dicoba. Itu kalau keterusan masalah. Jadi Islam itu menganjurkan ingat mati, tapi justru dengan cara mencintai kehidupan. Karena yang jadi referensi Allah nanti di akhirat adalah perilaku kita, amal kita zaman apa? Hidup. Jadi disuruh ingat mati, tapi justru dengan cara sangat mencintai apa? Kehidupan. Lalu yang dinamakan kehidupan itu apa?
Ya kita-kita ini ada yang mengkhidmati agama, mengkhidmati orang sakit, mengkhidmati itu ya berbakti, membantu, ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan kayak Pak Polisi, ada yang nata keuangan kayak Kemenku, macam-macam. Semuanya harus kita cintai, profesi-profesi yang oleh Islam dianjurkan untuk kita nekuni itu. Jadi saya mohon lewat cerita ini orang itu tidak fokus takut COVID. Kasihan COVID kan jadi tersangka pembunuh sini. Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang saking nggak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan itu katanya itu salam neng COVID matur nuwun. Itu ribet kalau orang lugu-lugu itu. Dikira COVID itu satu makhluk atau manusia yang apa? Nyumbang itu. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya sampean harus ngitung nikmat lah. Dengan sistem meteor seperti itu di langit tidak jatuh ke kita, sistem bumi yang sudah ngerongkong gini tidak likuifaksi, terus di dunia ini banyak kimia, banyak racun itu kalau misalnya meledak kemudian dibawa angin mungkin matinya lebih massal. Ternyata semua itu nggak terjadi. Artinya nikmat yang sekarang kita dapatkan, kita nikmati sekarang itu jauh lebih besar ketimbang ketakutan kita. Nah, ini Islam selalu menganjurkan fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah. Kamu jangan hanya sisi wah kita dikepung Covid, kita punya istri judes, punya anak nggak nurut, punya atasan sadis, punya anak buah nggak loyal. Kalau gitu terus ya kamu nggak berani hidup. Yang diingat masalah terus. Itu salah, hidup seperti itu salah menurut Islam. Yang Islam menganjurkan fazkuru ala Allah, kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah, bukan sisi-sisi kita hidup itu diuji. Saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik, yang punya nasihat itu. Jadi ada orang kaya raya dulu temannya banyak, anak buahnya banyak. Suatu saat dia miskin terus gak ada yang berkunjung. Terus dia ngeluh, curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok nggak ada yang berkunjung, kurang ajar betul teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau ada nih, ya bagus gitu dong ketika anda miskin tidak ada yang berkunjung. Loh kok bisa? Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang, pas disuruh-suruh dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi tontonan toh. Mendingan nggak udah datang, jadi kamu ketika buruh orang nggak malu karena teman-teman kamu sudah tidak datang. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dulu satu hal yang dia dulu nganggap problem, ya kan kalau kamu misalnya dulu kaya temannya banyak jabat terus yang takut banyak, ketika sudah miskin yon sawu jadi buruhnya orang disuruh-suruh terus teman kamu tetap do datang, siap nggak ada? Siap datang apa siap tidak datang? Lebih siap tidak datang sebetulnya kan? Karena nggak jadi tonton. Akhirnya dia sadar. Ya gitu kalau dikeluhin istri saya ini judes ya sering marahin gini-gini. Ya bagus dong marahin kamu. Kalau marahin tetangga malah masalah. Coba kamu punya istri kalau marahin orang lain pusing enggak? Mendingan marahin. Jadi pokoknya dilatih terus. Lama-lama dia bersyukur. Nah termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa, ya Allah jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mau tarohatan li min kulli syarrin, kalau saya engkau takdir mati ya anggap mawon ini mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita tidak korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita tidak salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksain ini baik dia. Itu tetangganya nggak mau semua. Wong bajingan darani baik. Tapi kiainya ngotot harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa, karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa?
kematian. Jadi saya ulang lagi itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni, saya tadi kan sudah bilang, kita kiai yang nekuni ilmu itu, ya tadi kita agak fokus bicara COVID. Inna woha yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh, jumlahnya besarnya sekian. Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih sekian, kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos sosial ya, sama kamu medis ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini. Oke, kita sekarang fokus menghadapi COVID dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari apa? COVID dan musibah-musibah yang lain. Ya tadi apa gunanya terbebas dari COVID tapi chaos sosial kayak apa terus kita, sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukuri lah bahwa kita sekarang alhamdulillah kita hidup harmonis. Kita kata Mbah Mun Bhinneka Tunggal Ika itu dimentikakno terus yang terakhir masalah air. Air itu sumber kehidupan. Di antara Allah mengingatkan kita adalah qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoron famayyatikum bima immain. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air. Normalnya air itu nggak ada. Secara teori itu normalnya air itu nggak ada karena bumi itu kan kalau ada air kan meresap. Sudah meresap bawahnya itu ada minyak, ada magma, harusnya air itu tersedot habis. Tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya ngira air itu malah potensinya itu abadi. Sebetulnya kalau menurut teori alam air itu gampang hilang kan, diletakkan di bumi ya bumi itu meresap. Nanti bawahnya itu ada minyak, ada sebagian ada magma, ada macam-macam lah. Jadi potensi air itu harusnya nggak ada malah kalau melihat sistem itu. Tapi karena Allah saking rahmannya, air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah nggak ada. Makanya Allah selalu mengingatkan, in asbaha ma'ukum ghoron. Suatu saat air yang kamu pakai, yang jadi sumber kehidupan itu bisa saja tahu-tahu hilang. Mungkin tersedot oleh panas bumi atau corong Jawa niku nyeresep entek atau gimana lah cara Allah menghilangkan. Famayyatikum bima immain. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Ini kata para hafidh, ini yang kata guru-guru ya, termasuk yang dikatakan Pak Mukhtar ini. Nanti orang harus ngontikan menjawab Allahu Rabbul Alamin. Hanya Allah sendiri yang bisa mengatur air ini selalu ada. Ya, coba kalau kamu pikir kan air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung hilang, meresap ke bumi. Bumi ada bawahnya lagi, ada bawahnya lagi, dan mungkin bukan yang paling bawah mungkin magma, harusnya itu nggak ada. Tapi Allah saking sayangnya mengatur sistem air itu ada dan tersedia. Tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh sampai lupa syukur tersedianya apa? Air itu Allah mengingatkan, disuruh bayangkan, kul ara'aitum, coba bayangkan kalau in asbaha ma'ukum ghauron. Tadi kan ada khataman ya, saya ikut, terima kasih. Bayangkan kalau air suatu saat itu ghauron menjadi hilang. Fama ya'tikum bima immain. Jadi saya tidak bisa spesifik memberi nasihat tentang COVID karena ya tadi yang bisa membunuh kita ini banyak. Ya, tsunami ya bisa bunuh, gempa bisa bunuh, likuifaksi bisa bunuh, jatuhnya benda lain kita bisa bunuh. Takut tanggal utang kaget ya bisa bunuh. Macam-macam. Semacam-macam lah, ngelindur ya. Kemarin mudik aja yang sebelum tertata rapi aja, mudik aja berapa kemarin kalau ada apa mudik lebaran yang tahun berapa, 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu dulu. Jadi saya mohon, ketakutan kita adalah yang hakikat adalah takut jadi hamba yang tidak baik. Itu yang harus jadi ketakutan sejati. Takut kita di mata Allah tidak jadi hamba yang baik sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cita-cita terbesar kita dan cita-cita terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah takut su'ul khotimah, takut jadi hamba yang tidak baik. Kita inginnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang berhak mendapat keselamatan dunia akhirat adalah orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Ya tadi untuk menjadi soleh itu gampang di Islam itu. Tenaga medis, nolong pasien ya ibadah. Pasien husnudzon sama dokter ya ibadah. Mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah. Anak ngurus istri ngurus. Pokoknya anak yang ngurus keluarganya juga ibadah. Semuanya itu di Islam itu asal tidak maksiat itu dianggap apa? Ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi, ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah, menghilangkan duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah. Itu cerita-cerita itu semuanya ringan. Bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan tidak jadi. Dalam Islam itu kan gitu, orang yang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi, itu ditulis pahala. Jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam Islam. Kalau tidak bisa itu semua, kata Nabi, takufus syarroka anin nas fa inna shadaqatun minka ala nafsik. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Terus kan enak seturu ning omah ngelamun bengak-bengok dhewe aja banter-banter tapi. Nak bengok-bengok banter-banter kan ganggu tonggo. Itu asal tidak ganggu orang lain. Takufus syarroka anin nas. Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang lain. Itu juga fa inna shadaqatun minka ala nafsik. Itu ya bagian dari sedekah kamu. Taruh saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif COVID, secara ilmu medis nggak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain. Itu juga ibadah. Jadi ibadah itu gampang sekali, mudah sekali. Karena agama ini yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini mudah bukan sulit. Ya, mohon maaf tadi saya nggak bisa datang yang jam 11 karena saya tadi malam hormat di Jogja, acara 7 harinya Kiai Jatabek, tadi pagi baru datang. Tapi saya mohon pokoknya yang seneng ya, hidup itu yang seneng, diberi kesempatan hidup sampai sekarang itu yang seneng. Jangan karena teman kamu meninggal terus seakan-akan ini teman saya meninggal, paling saya besok. Kok kamu tahu? Nyatanya besok hidup lagi, besoknya ya hidup lagi, sampai sekarang ya masih hidup. Sudahlah, mensyukuri yang ada. Jadi sudah saya mohon, syukur itu penting. La in syakartum lazidanakum. Justru dengan kita syukur itu insya Allah segalanya akan tambah baik, tambah baik. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Kada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud, maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata.